Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda Siregar dengan NIM 42132300026. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan mengenai kausa Pancasila dan hubungannya dengan tantangan globalisasi. Teman-teman, kausa Pancasila itu juga dapat kita sebut sebagai asal mula terbentuknya Pancasila. Di sini terdapat 4 poin. Untuk poin pertama ada kausa materialis atau asal mula bahan. Maksudnya, Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman, nilai Pancasila itu digali dari bangsa Indonesia sendiri, baik itu dari adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai religius yang terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa, teman-teman. Nah, sebenarnya Pancasila ini udah ada sejak zaman Majapahit dan juga Sriwijaya. Pada waktu itu, unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila itu telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat pada buku Sutasoma karya Putan Tular, itu tertulis adanya toleransi beragama. Ketika itu, Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sehingga ketika Pancasila dirumuskan secara konkret, sesungguhnya itu merupakan gambaran dari bangsa Indonesia itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada kausa formalis, asal mula bentuk. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh 3 tokoh. Ya, tokoh pertama ada Muhammad Yamin, kedua ada Supomo, dan yang terakhir ada juga Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, ketiga tokoh ini merupakan anggota dari BPUPKI, di mana setelah itu BPUPKI membentuk panitia kecil atau yang lebih kita kenal dengan istilah panitia 9. Panitia 9 ini yang akan membahas kembali mengenai rumusan yang telah disampaikan oleh 3 tokoh, sehingga menghasilkan suatu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, teman-teman, Piagam Jakarta ini sendiri itu merupakan pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang pada alinea keempatnya berisi atau tercantum Pancasila yang belum disempurnakan. Kemudian ada kausa efisien, asal mula karya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita ketahui bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh 3 tokoh. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah oleh PPKI pada sidang pertamanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini adalah karya dari Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keempat ada kausa finalis, asal mula tujuan. Sebenarnya Pancasila itu dibuat untuk apa sih? Gitu ya kan? Ternyata teman-teman, Pancasila itu hendak dijadikan sebagai dasar negara kita. Kemudian teman-teman, saya ingin memaparkan mengenai globalisasi sebelumnya. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa berbelanja dari luar negeri, tahu kabar dari mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Itu semua karena ada yang namanya teknologi. Teknologi ini teman-teman mempersempit ruangan serta mempersingkat waktu. Jadi, sadarkah teman-teman bahwa itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Jadi, globalisasi itu apa sih? Globalisasi
adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi ini identik dengan yang namanya global village, di mana batas negara menjadi pudar karena teknologi informasi. Berikut ada beberapa karakteristik globalisasi. Yang pertama itu ada saling keterkaitan, kemudian ada melewati batas-batas wilayah, yang ketiga ada perdagangan bebas, keempat perbedaan budaya, mobilitas, perubahan teknologi informasi. Kemudian fenomena abad 21 di Indonesia. Kini di abad 21 bangsa Indonesia memasuki era globalisasi. Nah, itu ditunjukkan dengan fenomena berikut. Yang pertama, fenomena Pancasila sebagai filosofi bangsa akhir-akhir ini cenderung ditenggelamkan, dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia tidak lagi memiliki alat perekat rasa. Kemudian ada fenomena berbagai peristiwa dalam masyarakat, misalnya sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah, baik itu masalah sosial, politik, kebudayaan, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Paham-paham materialisme, individualisme, hedonisme, serta pragmatisme telah mewabah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian fenomena selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Industri ini memiliki potensi yang dapat memperdayakan individu dan masyarakat, tetapi ia juga bisa menyebabkan pengkerdilan dan marginalisasi beberapa kelompok, bahkan mendisrupsi ideologi suatu bangsa. Fenomena yang terakhir, disrupsi terjadi pada hampir semua sektor seperti disrupsi peraturan, disrupsi budaya, disrupsi pemikiran, disrupsi sumber daya manusia, disrupsi pasar, disrupsi ideologi. Nah, ada beberapa tantangan yang menjadi tantangan ideologi Pancasila. Secara umum tantangannya itu adalah yang pertama ada ideologi alternatif yang lain masuk melalui media informasi seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, kemudian ada budaya global seperti tantangan ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Perkembangan sains dan teknologi beserta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial mengarah pada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Kemudian tantangan selanjutnya ada kelompok fundamentalisme pasar bebas, fundamentalis agama yang radikal, dan tantangan terakhir ada fundamentalis etnis dan fundamentalisme. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan langkah-langkah yang diperlukan kita untuk menjaga Pancasila kita dalam menghadapi tantangan globalisasi yang tadi, seperti meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, memperjelas makna yang sesungguhnya dari ideologi itu dari generasi ke generasi berikutnya, dari masa ke masa. Kemudian ada upaya untuk terus-menerus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional. Kemudian pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Dan langkah yang paling penting, teman-teman, yaitu menguatkan pendidikan Pancasila itu sendiri. Pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial, generasi Z pada saat ini. Bisa melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi, teman-teman. Jadi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan atau ketidakpahaman teman-teman terhadap materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.